Oke. Oke, aku mulai live ini ya. Sebentar. Ini langsung aku buka aja ya Kak Winnie ya. Iya. Gak usah nunggu penonton. Sambil berjalan aja nggak apa-apa soalnya kita live. Kak Epin, Ya, ini udah loading. Nanti kalau misalkan udah mulai live, aku chat aja ya di Zoom-nya. oke. Bentar, masih sedikit lagi, bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Cita dari komunitas Facebook Guru Cita. Seperti biasa, hari ini kita akan mengadakan FB Talk mengenai belajar asik dengan komik digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Epin selaku moderator atau host yang akan membawakan acara FB Talk kali ini sampai habis. Nah, untuk Bapak atau Ibu Guru Cita yang hari ini menonton FB Talk dari Kejar Cita, kita akan berbincang seru bersama Ibu Amalia Hasanah Marzuki. Beliau merupakan Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Tarunajaya 1 Surabaya. Nah, dalam pembahasan FB Talk kita kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara belajar yang inovatif dan kreatif menggunakan komik digital. Nah, ini cocok banget nih untuk Bapak atau Ibu Guru semua yang sudah merasa kebingungan kira-kira harus menggunakan cara apa lagi ya yang bisa meningkatkan motivasi atau semangat belajar anak. Nah, bersama Ibu Amelia, kita akan membahas mengenai pengenalan komik sebagai media pembelajaran visual, pemanfaatan komik dalam pembelajaran, mengenal make-believe komik dan fitur-fiturnya untuk membuat pembelajaran komik digital, dan juga bagaimana kita memberikan pembelajaran menggunakan komik digital ini pada siswa. Nah, untuk Bapak atau Ibu Guru Cita yang menyimak FB Talk ini sampai habis, kita juga punya hadiah kecil-kecilan untuk Bapak atau Ibu Guru semua yang insya Allah nantinya bermanfaat. Oke, baik. Karena nanti mungkin pembahasannya cukup panjang juga nih, biar nggak makan banyak waktu, lebih baik kita mulai saja FB Talk pada siang hari ini. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih Ibu Amelianya. Halo Ibu Amelia. Halo, Assalamualaikum, selamat siang semuanya Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Walaupun cuaca sedikit Alhamdulillah. mendung. Iya, benar-benar Bu. Ibu Amelia ini sebelumnya mungkin boleh ngobrol sedikit dulu ya Bu ya. Ya, Jadi Ibu Amelia ini sudah ini ya Bu, sudah mencoba pembelajaran dengan komik digital ini gitu. ya. Awalnya itu saya itu nyoba
itu karena, eee, kondisi kelas siswa itu udah mulai kan sekarang itu lagi musimnya numerasi dan literasi kan ya, Benar-benar AKM Ibu. gitu kan, ANBK. Nah, selama ini sih kita masih memakai buku gitu kan, literasinya masih pakai buku, terus, masih, yang kayak konvensional. Nah, itu anak-anak tuh saya udah mulai jenuh saya lihat itu. Jadi memang ada beberapa siswa yang emang dia fokus membaca buku, tapi ada siswa itu yang butuh, eee, media lain gitu yang membuat visual mereka tuh lebih tertarik gitu. Akhirnya saya coba cari-cari dan nemulah media ini gitu. Jadi bikin komik digital sekaligus melatih kayak kreativitas mereka bidang teknologi juga gitu. Jadi nanti mempersiapkan mereka pada waktu mereka di jenjang yang lebih tinggi di SMA atau SMK-nya. Seperti itu sih awalnya gitu dan akhirnya keterusan sampai sekarang memakai ini komik digital ini medianya gitu untuk literasi dan numerasinya, gitu. Oke, baik nih Bu Amelia. Jadi karena Bu Amelianya juga udah pernah coba dan ternyata hasilnya bagus ya Bu ya, bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, Nah, mungkin ini kesempatan nih untuk Bapak atau Ibu guru Cita semua, kita sama-sama belajar dengan Bu Amelia bagaimana sih membuat komik digital dan bisa meningkatkan semangat belajar anak. Oke, Bu Amelia, kira-kira sudah siap Ibu untuk menyampaikan beberapa materinya? iya, oke, insyaallah siap. Oke, siap, alhamdulillah. Silakan Bu Amelia. Iya, oke, Bapak Ibu guru mungkin sudah bisa melihat share screen saya? Sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke, di sini, saya langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi untuk, yang akan saya bahas di sini lebih kepada, nanti mungkin akan lebih ke tutorialnya bagaimana, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kenapa sih, pakai komik digital gitu, kenapa alasannya gitu, apakah tidak ada media lain ataukah harus menggunakan komik atau bagaimana. Nah, ini alasan yang saya hadapi ya, yang saya hadapi nyata, bahwa murid saat ini tuh hidup di era teknologi digital yang serba cepat dan canggih. Jadi otomatis kita itu harus, memasuki dunia mereka gitu, bukan jadi sebentar ya, Mbak, ya, sebentar. Sepertinya ada gangguan. Oke, baik saya lanjutkan. Eee, jadi saat ini murid itu hidup di era teknologi digital serba cepat dan canggih. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita harus mengerti kebutuhan mereka gitu, karena mereka itu sudah akrab dengan sosmed sejak kecil gitu, dengan teknologi sejak kecil, maka kita juga harus, memasuki dunia mereka gitu. Kemudian yang kedua, sistem pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi real yang dihadapi murid saat ini, gitu. Jadi dengan komik digital itu kita bisa menyesuaikan dengan kondisi real pembelajaran yang mungkin saat ini yang kita hadapi adalah kebanyakan daring, masih daring walaupun sudah ada PTM terbatas. Namun media pembelajaran daring itu masih sangat penting bagi mereka gitu. Kemudian membekali dengan keterampilan teknologi akan menjadi faktor penguat daya saing di masa depan. Nah, ini yang paling penting ketika kita membekali, siswa kita atau anak didik kita itu dengan, eee, kecerdasan di bidang teknologi, maka itu mereka itu akan menjadi bekal gitu. Eee, Persaingan di masa depan, di abad ke-21, itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan di bidang teknologi yang akan, memiliki daya saing yang kuat gitu. Jadi, salah satunya kenapa menggunakan komik digital supaya, siswa kita itu juga, memiliki pemikiran yang, "Oh jadi kayak gini ya teknologi, berarti aku bisa dong, mencoba hal lain dari komik ini nanti bisa berkembang ke yang lainnya," gitu. Kemudian, kemampuan literasi. Nah ini, selama ini kita masih pakai buku konvensional gitu kan. Nah anak-anak tuh sudah mulai kayak udah kayak kehilangan passion-nya mereka untuk membaca karena kurang menarik gitu. Akhirnya saya menggunakan komik digital ini. Itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi murid yang semakin menurun. Karena ternyata hasil AKM, saat ini itu menunjukkan siswa itu rata-rata nilainya hanya 50 ya, 50 ke bawah gitu. Jadi belum ada yang sampai, eee, 70 ke atas itu jarang sekali gitu, jadi belum merata. Kemudian yang terakhir itu ada pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dengan media inovatif. Nah, ini yang akan selalu diingat oleh siswa.
Jadi ketika kita mengajarkan tentang teknologi yang merupakan dunia mereka sehari-hari, itu mereka akan lebih mengingat itu di alam bawah sadar mereka, "Oh iya, aku dulu tuh pernah tuh belajar ini. Jadi kalau dari belajar ini aku bisa ini, bisa ini, bisa ini." Lebih seperti itu. Kemudian, manfaatnya apa sih kita belajar komik digital? Nah, yang pertama, manfaatnya adalah, sebagai salah satu media pembelajaran yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi murid. Jadi dengan komik itu, karena ini visual ya, jadi ada warna, ada gambar, ada kata-kata yang bisa, murid rancang sendiri, maka itu akan jadi menyenangkan. Kemudian ada sebagai media literasi yang menarik bagi murid seperti yang saya bahas tadi, kemudian sebagai media untuk meningkatkan kreativitas murid dalam bidang teknologi. Nah, jadi dengan, komik digital ini nanti, siswa itu diharapkan dia punya kemampuan desain, punya kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk, dia memadupadankan warna dalam desain dan lain-lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai media untuk melatih skill di bidang teknologi. Nah, dari sini nanti mungkin mereka akan lebih, memiliki kemampuan dalam hal multimedianya. Nah, ini, contoh sih. Jadi di sini tuh, bikin apa ya, kayak kampanye gimana sih kita itu caranya mencegah supaya, COVID itu tidak menyebar. Ini sebenarnya bikinannya anak-anak sendiri, ini masih awal nyoba dan di sini tuh, kita bisa milih nih karakternya siapa, terus, kita juga bisa milih bentuk, teksnya seperti apa, juga kita bisa memilih nanti background-nya seperti apa gitu, dan ini mudah sekali digunakan, tidak perlu download aplikasi, jadi nanti tidak memberatkan, eee, apa namanya, HP ataupun laptop gitu, karena tidak perlu download aplikasi. Nah, kalau tutorialnya sebenarnya di YouTube ini udah banyak, apa, guru-guru yang sudah share tutorial, cuma nanti mungkin bisa dicoba cari di channel ini, nanti juga bisa coba cari di YouTube juga sudah banyak sekali yang share tutorialnya gitu. Itu dari saya sih ini aja pemaparannya, mungkin nanti bisa langsung, kita praktek tutorialnya bersama begitu. Ya stop share dulu. Ya. Web yang kita gunakan adalah makebelievescomics.com, pakai X ya, jadi comics.com. Ini nanti kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Tuh. Kemudian nanti kita sebelum membuat komik, ini bahasanya macam-macam ya, jadi kayak bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Portugis, Jerman, semua ada di sini. Karena kebetulan saya ngajarnya ini, saya pilih yang bahasa Inggris, kemudian nanti kita bisa klik yang begin now atau sign in. Ini yang pertama kita lakukan sebelum membuat komik. Ya, codingnya masih lama. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada panel 3. Nah, ini nanti akan muncul untuk sign in pertama kali kita pakai akun Google kita aja gitu. Jadi ini saya sebenarnya sudah bikin akun sebelumnya, tinggal login aja. Nanti Bapak Ibu guru menggunakan login pakai Google, login Google gini. Jadi biar langsung. Ini saya coba untuk login. Connection-nya stable. Tampilannya nanti seperti ini. Yang pertama adalah kita namai dulu komik kita. Judulnya apa?
Kalau di sini mungkin saya mau memberikan nama. Kemudian author name-nya siapa, yang membuat komik siapa, saya berikan nama saya sendiri. Nah, di sini ada keterangan maksimal panel itu ada 18. Jadi ketika kita membuat sebuah komik, itu maksimal panelnya hanya ada 18 saja, tidak bisa lebih. Jadi nanti kalau misalkan lebih, maka kita buat per episode gitu ya. Jadi episode pertama 18 panel, episode kedua 18 panel, seperti itu. Jadi maksimal ini, kemudian di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus ini atau min, itu adalah untuk menambah atau mengurangi panel. Misalkan saya tambahkan panel satu lagi, saya klik plus. Nah, di sini panelnya dia akan bergeser. Kalau kita kurangi remove panel, are you sure you want to permanently remove the panel? Nah, ini kalau mau remove, kita klik yang remove panel. Tinggal begini saja. Kalau mau remove lagi, seperti ini, nanti akan muncul lagi remove panel. Gitu. Kita kembali ke panel yang nomor 1, klik yang di nomor 1. Nah, di sini kita bisa melihat menu yang ada di bawah. Scroll ke bawah. Ini ada judulnya All About Me, All Comic Starters, Characters, Animals. Jadi di sini itu adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan atau kita tambahkan ke dalam komik yang kita buat. Nah, yang pertama, karena kita mau bikin komik, maka kita harus setting dulu background-nya. Di sini ada background. Kalau kita klik background-nya, nah di sini akan muncul nih background-nya. Dan kita mau bikin alur ceritanya seperti apa. Jadi alur ceritanya dibuat dulu sebelum kita membuat komik. Ada yang background-nya hitam putih, ada yang background-nya juga berwarna. Ya, misalkan saya mau ambil background yang ini, nah nanti tinggal diklik aja, maka yang panel pertama itu akan terisi dengan background yang kita pilih. Gitu. Nah, ini bisa digeser-geser ya ke atas, ke bawah, dipaskan dengan panelnya. Misalkan seperti ini, nah saya tarik ini, nah bisa. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau merubah gimana, saya mau ganti background nih, saya nggak mau pakai background ini. Oke, kita tinggal klik di sini, kemudian di sini di bawah panel itu ada menu, gitu ya. Tinggal delete aja. Background-nya hilang lagi. Dan kalau kita mau menambahkan lagi, tinggal pilih lagi background-nya. Nah, akan muncul background seperti ini. Gitu. Nah, kemudian setelah background, apa yang perlu kita tambahkan adalah tentunya karakter. Gitu ya. Kita back dulu dari choose background, kita back. Kemudian kita pilih karakter. Di sini ada menu karakter. Kita tunggu. Nah, ini ada berbagai macam karakter. Gitu, yang mau kita gunakan yang mana. Ada yang hitam putih, ada yang berwarna. Ya. Nah, contohnya, misalkan saya mau pakai karakter ini. Nah, di sini kita juga bisa memilih posenya dia seperti apa. Setelah dipilih, misalkan saya pilih yang ini. Dia akan muncul di sini. Tapi kayaknya karakternya terlalu besar nih, nggak sesuai dengan background-nya. Oke, gimana caranya? Caranya yaitu dengan scale. Jadi di bawah panel itu ada menu scale. Nah, ada tanda panahnya ke atas itu. Nah, klik dulu. Ini baru di scale. Nah, di sini akan muncul nih. Kita mau memperbesar, mau zoom in, atau zoom out. Sesuaikan dengan background-nya kita. Nah, kalau misalkan kita mau ngedel lagi, saya nggak mau nih pakai background ini. Kita klik yang menu delnya dulu, delete-nya, terus baru klik karakternya. Nah, karakternya sudah hilang. Kalau kita mau menambahkan lagi, kita klik lagi. Nah, seperti ini. Di mouse juga kita bisa kiri ke kanan, kita scale dulu seperti biasa, biar nggak terlalu besar. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi menu, kita tuh bisa merubah posenya dia, hadapnya. Kalau ini kan dia hadapnya seperti ini. Nah, ini ada yang namanya menu flip.
flip di sini kita bisa merubah nih. Nah, jadi seperti ini. Tadinya hadapnya kiri, sekarang hadapnya kanan. Coba di flip lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa merubah posisinya tuh dengan menu flip ini. Oke, kemudian kita back lagi dari karakter. Kita mau memberikan teks nih, kata-katanya. Ya, maka kita pilih yang balloons and prompts. Kita klik di sini. Nah, kita sesuaikan, kita butuh yang seperti apa. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, di sini kita klik drag. Ini. Kemudian di scale dulu. Terlalu kecil. Nah, kita bisa scale seperti ini. Oke. Pinter ya. Kita bisa move. Kita bisa menggerakkan. Sorry. Nah, kemudian kadang-kadang seperti ini ya. Oke. Sorry. Kadang-kadang seperti ini, kita klik di sini. Kemudian kita klik teks yang mau kita add itu apa? Misalkan saya mau klik selesailah panel pertama. Selanjutnya nanti di panel berikutnya juga kita bisa memilih background yang berbeda. Kita untuk catatan di sini kita tidak bisa add image atau karakter dari komputer atau dari source lain ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan seluruh menu yang ada di makebifscomics.com ini aja, tidak bisa add. Ya, jadi kita memanfaatkan semua fitur yang ada di sini. Misalkan kita mau tanpa background tapi karakternya adalah karakternya animal, misalnya sepertinya. Oke, kita kembali. Nanti bisa dicoba menggunakan karakter lain sama animal. Nanti animal ini juga macam-macam. Kita bisa pilih, nanti sama seperti panel yang pertama, menu akan mengikuti seterusnya. Lalu bagaimana cara kita menyimpannya gitu ya. Kalau tadi sudah diberikan judul, name your comics sama author's name-nya, maka kita klik yang ini, print share email. Kita klik. Nah, kita lihat poin yang nomor 2. Mau di print kah? Mau di share di Facebook kah? Atau mau di share di WhatsApp kah? Atau bagaimana? Atau mau di save di laptop, di device kita. Nah, biasanya saya pakai yang save image to disk. Kalau kita mau save image, nah nanti dia akan muncul downloadan filenya itu adalah PNG di laptop kita. Kalau kita mau share on WhatsApp, coba kita klik. Oke, save dulu. Oke, save. Kalau share on WhatsApp, ini harus dari HP ya, dari Android.
Tapi bisa juga sih pakai ini, cuma nanti harus download WhatsApp-nya juga. Jadi sama, kalau share di Twitter juga nanti kita tinggal konekkan dengan akun Twitter kita. Tapi biasanya saya save image to disk ini. Jadi biar kita bisa nge-share kapanpun gitu. Karena tersimpan di dalam harddisknya laptop. Itu nanti itu filenya berupa PNG. Jadi nanti kita bisa langsung nge-share di WhatsApp, mau nge-share di Facebook, mau nge-share di status kita, itu nanti bisa langsung. Seperti itu cara menyimpannya. Nah, jangan lupa sebelum kita nge-share, sebelum kita save, itu ada namanya sama author's name-nya. Kemudian misalkan kita mau update hasil comics yang sudah kita buat. Nah, di sini ada menu update save comics. Kita tinggal klik ini, comics save online. Nah, kemudian nanti akan muncul tulisannya. Kita tinggal mengupdate aja. Atau kita tinggal mau mengupdate, mengeditnya, tinggal klik back ini. Nah, kita kembali, kita edit, kemudian nanti tinggal diupdate. Misalkan saya mau menambahkan karakter lain. Animal, ini, update, ada menu update, comic save online. Sudah diupdate. Nanti kita tinggal menyimpannya, sama seperti tadi, mau di save image to disk, atau di share di WhatsApp, atau di share di Facebook, atau mau langsung di print. Itu juga bisa langsung. Jadi ini tuh kenapa saya pakai yang Lives Comics ini, karena dia mudah sekali gitu. Jadi tinggal drag and drop aja. Kita tidak perlu bingung-bingung memikirkan karakternya, background-nya, kemudian kata-katanya itu sudah tersedia semua di sini. Ada yang hitam putih, ada yang berwarna. Jadi memudahkan kita sih dalam menjelaskan kepada siswa gitu. Apalagi kalau saya itu kan levelnya SMP. Jadi anak-anak tuh emang baru mengenal teknologi yang seperti ini. Nah, ini cocok banget buat mereka yang baru beginner lah istilahnya. Mungkin penjelasan saya sampai di sini aja, Pak Edwin, Mbak Winnie. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Amelia atas penjelasan dan tutorialnya nih udah ngajarin kita semua gimana cara buat komik digital sebagai media pembelajaran. Baik, Bapak atau Ibu Guru Cita yang mungkin tadi sudah menyimak ya cara-caranya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan seputar komik digital ini, boleh langsung ditanyakan aja di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan Bu Amelia akan menjawabnya seperti itu. Oke, sembari nunggu Bapak atau Ibu Guru Cita nih yang bertanya, mungkin saya dulu boleh bertanya ya Bu Amelia ya. Ya, silakan Mbak. Oke, jadi ketika kita save komik ini nanti dalam kita share kan ke anak-anak kita, itu Ya. nanti dalam bentuk apa? PDF kah atau hanya gambar-gambar atau bagaimana? Image. Jadi nanti ketika kita Oh, save itu image, jadi image-nya itu formatnya PNG. mm-mm. Tapi berarti gambar-gambarnya itu sudah tersusun ya Ibu ya? Kalau misalnya kan Iya, kita sudah buat tersusun, betul. mm. Sudah tersusun berupa panel-panel itu. Jadi anak-anak seperti membaca komik. Gitu. Biasanya kalau Bu Amelia sendiri share-nya langsung lewat link atau misalnya gambar aja? Kalau saya sih biasanya saya save dulu di laptop. Nah, dari gambar itu baru saya share ke WhatsApp gitu. Kenapa? Karena saya biar punya dokumentasi juga sih di laptop bahwa saya sudah pernah membuat ini untuk anak-anak gitu. Berarti tapi kalau misalnya kita lewat link itu bisa ya Bu ya? Apakah tapi siswanya itu harus punya akun juga atau bagaimana? Oh, enggak. Jadi di sini kalau kita nge-share hasil kerja kita di Comics Online ini, kita tidak perlu memiliki akun di liftcomics.com, kita tinggal share link-nya aja atau share gambarnya aja. Gitu. Mereka bisa langsung nge-share itu.
Jadi lebih mudah begitu ya, Bu, ya? Iya, benar. Makanya saya pilih ini karena lebih mudah untuk di-share, untuk dibagikan, itu user friendly lah untuk anak-anak yang mungkin baru mengenal teknologi kayak level SMP. Selain SMP mungkin SD juga cocok ya, Bu, ya? Iya, Kan bisa SD juga bisa gitu. biasanya ada gambar seperti itu. Oke, baik. Nih Bapak atau Ibu Guru Cita yang mungkin ada pertanyaan, kita tunggu pertanyaannya. Dan untuk Bapak atau Ibu Guru yang juga menonton atau menyimak FB Talk pada siang hari ini, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan. Dan juga saya sampaikan bahwa nanti kita ada hadiah ya untuk Bapak atau Ibu Guru semua yang berhasil pertanyaan dari Bu Amelia, atau kita juga bisa mengambil kira-kira mana nih Bapak atau Ibu Guru yang aktif bertanya, yang berhak mendapatkan hadiah dari Kejar Cita, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu dulu pertanyaannya ya Bu Amelia. Oke. Gimana nih Bapak atau Ibu Guru Cita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung ditanyakan aja di kolom komentar ya. Karena ini mumpung nih kita belajar langsung dari Bu Amelia yang udah praktik, yang udah nyoba langsung ke siswa-siswinya. Mungkin sembari nunggu pertanyaan dari Bapak atau Ibu Guru semua, boleh nih Bu Amelia share juga pengalamannya setelah siswa dibagikan komik digital ini, apa respon mereka terhadap pelajaran yang Ibu ampu, seperti itu. Bu Amelia masih di-mute audionya. Ya, awalnya itu saya nggak memasukkan pembelajaran ini untuk kegiatan sehari-hari gitu karena mungkin waktu juga terbatas kan. Jadi saya itu menambah jam di luar jam pelajaran untuk skillnya anak-anak yang bidang teknologi. Nah pada waktu itu saya bilang ke anak-anak gitu, kalian merasa apa yang kalian rasakan ketika saya memberikan tugas untuk membaca materi gitu. Nah, mereka bilangnya bosen Bu. Kenapa? Karena ya di buku itu ya gambarnya cuma itu aja. Kita bolak-balik kembali ke kertas. Padahal yang mereka pegang sehari-hari itu adalah HP gitu, bukan buku. Jadi mereka kayak sudah merasa asing dengan buku. Akhirnya saya cobalah ke mereka gitu. Awalnya saya mengenalkan tutorialnya dulu. Kemudian saya membebaskan mereka untuk membuat alur ceritanya. Pada waktu itu saya nyobanya untuk pelajaran bahasa Indonesia dulu sih, cerita fantasi. Nah, pada waktu itu kayak gitu. Kemudian mereka mulai membuat nih. Emang agak lama, jadi mereka butuh waktu yang agak lama gitu. Tapi ketika hasilnya jadi, benar-benar yang membuat saya tuh, oh ternyata mereka bisa ya bikin cerita fantasi yang model gini. Jadi hasilnya itu lebih kayak daripada disuruh mengarang di atas kertas dengan komik itu, mereka tuh lebih kayak lebih visualnya tuh lebih nyata gitu bahwa di dunia ini terjadi ini, itu gambarnya kayak gini sesuai dengan karakter yang mereka pilih gitu. Jadi lebih menyenangkan untuk dibaca. Dan itu nanti dan itu sudah pernah
kita jadikan pameran karya siswa digital gitu. Jadi saya masukkan ke dalam website kelas digital gitu bahwa anak-anak pernah membuat komik ini. Kayak gitu sih. Jadi emang dari segi prestasi mereka akhirnya lebih tertarik, lebih lebih rajin kayak cari-cari ide cerita untuk bikin komik. Kemudian dari sisi motivasi juga mereka akhirnya termotivasi karena hasilnya itu bisa dipamerkan gitu secara digital, nggak cuma dari kertas aja, tapi bisa dipamerkan. Oh ini loh ke wali murid, mungkin juga untuk promosi sekolah itu nanti efek banget. Kira-kira begitu sih. Oke, jadi ternyata respon dari siswanya juga positif ya Bu Amelia ya. Iya, sangat positif. Dan sangat positif. Selain juga bisa mendapatkan materi dari mata pelajaran tertentu, siswa juga mungkin jadi lebih kreatif ya, karena kan di situ siswa diajak untuk membuat teks dan juga memilih gambar yang tepat, seperti itu ya Bu ya? Iya, iya. Oh, jadi ini selain Bu Amelia membuat sendiri, tapi, siswa juga disuruh praktik membuat sendiri, seperti itu ya Bu ya? Iya, heeh. Iya sih, memang sangat inovatif dan kreatif juga. Kalau boleh tahu nih Bu Amelia, untuk durasi waktunya sendiri dalam membuat komik digital ini memakan waktu banyak tidak? Selama ini rata-rata kalau misalkan siswa itu membuat komik sekitar 1 jaman. Karena mereka yang lama itu sebenarnya bukan bikinnya, tapi memikirkan alur ceritanya bagaimana supaya nyambung antara panel satu dengan panel lainnya gitu. Jadi itu yang bikin lama gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, hasilnya juga worth it banget dan ya memang layak untuk dipamerkan gitu karena mereka akhirnya merasa ya kayak gini loh bisa dibaca, bisa dipamerin. Jadi kayak lebih lebih termotivasi lah. Kira-kira gitu. Oke, baik, ini sangat keren sekali ini Bu Amelia. Jadi, anak-anaknya mungkin di rumah juga mungkin mereka iseng-iseng bikin cerita sendiri begitu ya Bu ya, ketika tahu website atau Iya. aplikasi komik ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Gistara, ini lewat chat pertanyaannya. Gimana sih tips membuat komik sebagai media pembelajaran? Oke. Mungkin diberi tahu tips-tipsnya aja begitu ya, Bu Iya. Amelia? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tipsnya, sebelum kita membuat komik itu sebaiknya kita membuat alur ceritanya dulu. Jadi kita desain dulu mau alur ceritanya apa, temanya apa. Misalkan kita memakai tema kampanye pencegahan COVID yang saat ini sedang marak ya. Nah itu kita fokuskan kemana gitu. Apakah bagaimana cara mencegahnya, ataukah bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan COVID. Nah, itu kita buat dulu alurnya, ceritanya, kata-katanya, kemudian baru nanti kita membuat komiknya gitu akan lebih mudah. Jadi tidak akan memakan waktu lama. Kalau kita misalkan langsung membuat komiknya tanpa alur cerita, itu mungkin akan lama karena pasti akan bingung di setiap panel ini kita mau isi dengan teks apa gitu, dengan dialog apa, itu yang akan membuat lama. Tipsnya itu sih. Berarti yang terpenting itu adalah alurnya dulu ya, Bu, ya. Jadi ketika kita Ya udah buka benar. laptop, kita udah tahu nih Ya, apa yang mau ditulis dan apa yang mau dibuat, seperti itu. ya. Dan mungkin Biar ini juga berurutan gitu, ya. benar-benar lebih efisien ya, Bu, ya. Jadi kita Ya, pas buka laptop bingung nanti kalau nggak buat alurnya dulu. Oke, ya benar. baik. Jadi itu ya, jawabannya Bu Gistara. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan. Oke, baik Bapak atau Ibu Guru Cita, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin saya pengen tanya juga nih Bu Amelia.
Tadi kan Bu Amelia sempat menyampaikan bahwa gambar yang bisa kita gunakan untuk membuat komik digital itu hanya yang ada dari websitenya saja ya. Jadi Iya, kita nggak bisa input dari gambar lain. iya. Nah, kalau dari stok gambarnya sendiri Bu, apakah cukup banyak atau bervariasi seperti itu? Nah, kalau kita lihat dari yang tadi yang fitur-fiturnya itu sebenarnya sudah cukup bervariasi sih, Mbak. Cuman nanti makanya kita menyesuaikan dengan alur ceritanya gitu. Kita butuh karakter yang seperti apa gitu. Dan memang kelemahannya adalah di sini kan kita nggak bisa add apapun ya dari laptop, dari sumber apapun ya, cuman mengandalkan fitur-fitur yang ada di situ. Tapi dengan fitur-fitur itu sebenarnya sudah cukup memudahkan kita untuk yang mungkin levelnya beginner itu untuk membuat cerita yang cukup kreatif gitu. Jadi memang fiturnya itu memang sangat membantu, tinggal drag and drop aja sih. Oke, jadi meskipun hanya gambar-gambar yang ada di websitenya saja, itu cukup membantu ya Bu ya? Ya, Karena emang selama udah ini. disediakan seperti itu. Ya. Oke, baik. Ini ada yang bertanya lagi nih Bu. Apakah Ya. aplikasi ini berbayar untuk bisa menggunakan fitur-fitur secara lengkap? Oke. Setahu saya aplikasi ini tidak berbayar gitu, dan fitur-fiturnya memang hanya itu tadi yang disediakan tadi gitu, yang saya share tadi. Jadi kita bisa menggunakan fitur-fiturnya secara bebas. Semua fitur bisa digunakan, tidak ada premium dan lain-lain, berbayar dan lain-lain, itu tidak ada. Makanya saya menggunakan ini aplikasi ini. Itu kelebihannya. Oke, baik. Jadi udah memudahkan, terus hemat budget juga ya Bu ya? Ya, benar. Oke, baik. Mungkin satu lagi Bu pertanyaan nih dari saya. Ini kira-kira cocoknya untuk mata pelajaran apa ya? Karena biasanya kan kalau komik berkaitan dengan cerita, berarti kan bahasa Ya. Indonesia. Nah, apakah bisa kita gunakan untuk mata pelajaran lainnya? Oke. Awalnya kan tujuannya saya menggunakan media komik itu kan untuk numerasi dan literasi gitu kan. Jadi komik ini sebenarnya fleksibel, untuk bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris juga bisa, numerasi pun untuk matematikanya itu juga bisa. Bahkan untuk pelajaran lain misalkan seni budaya, IPS, PKN yang membutuhkan siswa untuk membaca materi, mungkin dengan ini mereka akan jadi lebih paham gitu, karena visualnya bagus banget ya si komik ini. Gitu sih. Oke, jadi memang sekreatifnya kita aja ya Bu ya, mau membuat alur yang nanti Ya, dihubungkan dengan mata pelajaran apa, seperti itu. iya, benar, benar. Iya, benar. Dan memang ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan literasi siswa, seperti itu, dengan cara yang menyenangkan, seperti itu ya Bu Amelia ya? Sepertinya sinyal. Oke, baik. Ini sudah cukup kondusif nih sepertinya Bu Amelia. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Amelia. Apakah aplikasi ini bisa dimanfaatkan selain membuat komik? Di di aplikasi ini apakah bisa membuat slide komik? Oke. Aplikasi ini tuh memang khusus untuk membuat komik saja. Jadi ya hanya media komik saja yang digunakan di aplikasi ini, tidak bisa membuat media lain. Khusus untuk komik saja sih. Oke, baik. Gimana nih Bapak atau Ibu Guru, apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih kita tunggu ya Bapak Ibu pertanyaannya.
Mungkin Amelia juga bisa sharing lagi nih Bu, kalau Ibu kan mengajarnya anak SMP ya Ibu ya? Ya, Kira-kira nih kalau menurut Bu Amelia sendiri kita bisa nggak sih memberikan media pembelajaran ini ke anak SD atau SMA? Menurut Ibu sendiri? oke. Kalau untuk anak sebenarnya sih semakin dini kita mengenalkan teknologi pembelajaran kepada murid itu akan semakin baik gitu. Jadi biar mereka juga istilahnya tuh nggak kaget gitu ya teknologi terus malah mereka bingung. Biasanya itu orang yang pertama kali menggunakan teknologi itu pasti akan takut salah, takut nanti kalau error nggak bisa kembali. Nah itu makanya kenapa teknologi itu penting dikenalkan sejak dini. Nah, kalau misalkan untuk anak SD, mungkin kan anak SD itu karena mungkin kalau sekarang ya pandemi kan semua pakai HP ya, jadi mereka pada sudah punya pakai HP gitu. Itu akan lebih mudah gitu bagi mereka dan itu akan apa ya lebih memunculkan sisi kreativitasnya anak itu sejak dini. Gitu. Jadi ketika mereka nanti udah di jenjang yang lebih tinggi, ketika mereka dihadapkan pada sebuah pembelajaran yang mengharuskan mereka membaca literasi, itu mereka sudah bisa gitu, sudah memahami dengan lebih cepat. Itu sih. Kalau untuk anak SMA bisa juga, cuman nanti mungkin menggunakan apa ya tema yang lebih ini lagi ya, lebih yang sesuai dengan jenjangnya gitu sih. Bisa sih digunakan untuk semua jenjang. Oke, jadi memang cocok untuk digunakan semua jenjang dan semua mata pelajaran sih sebenarnya ya Bu ya. Hanya saja ya kita perlu menyesuaikan Ya, jadi konten kita dan juga bisa kolaborasi, misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu dikolaborasi, terus dibikinkan komiknya bersama. Bisa juga. Bener banget itu Ibu, karena juga secara dari pembahasan itu kan sama-sama bahasa nih ya, hanya saja Ya, mungkin berbeda penggunaan bahasanya gitu. Oke, baik Bu Amelia nih, mungkin Bu Amelia punya draft komik-komik yang sudah dibuatkan oleh anak-anak, apakah Bu Amelia memilikinya? tadi yang saya share di PPT itu salah satu komik yang dibuat anak-anak. Yang lainnya itu maaf karena saya habis ganti laptop sehingga datanya banyak yang hilang gitu. Sebentar saya share lagi mungkin ya. Oke, baik. Mungkin nih takutnya kan ada Bapak atau Ibu guru yang baru bergabung nih, tadi belum sempat melihat komiknya secara jelas, mungkin boleh ditampilkan lagi Bu Amelia. Ya, oke. Nah, ini. Jadi saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 7 panel saja. Jadi maksimal kan ada 18 panel. Oke, Jadi ini nanti kalau share itu gambarnya seperti ini, Mbak. Jadi kita nge-share-nya itu sudah berupa komik ini, jadi bacanya berurutan ini. kalau boleh tahu ini anak didik Ibu kelas berapa nih, Bu? Ini kelas 7. Kelas 7. Wah, Ya, sudah kreatif ya, Bu ya. Dari ya, pemilihan gambarnya juga kayaknya udah mulai teratur seperti itu dan ya. dari satu sama lain gambar itu apa ya, berhubungan gitu. Jadi memang ya sudah bagus sih, Bu ya. Ya. Ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, sangat menarik. Ini salah satu komik digital yang dibuat oleh salah satu peserta didik dari Bu Amelia. Bagaimana nih Bapak atau Ibu Guru Cita, apakah tertarik mencoba memberikan tugas membuat komik digital pada anak untuk menumbuhkan kreativitas mereka? Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Amelia. Sama-sama. Terima kasih. Baik, Bapak atau Ibu Guru Cita, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Oke, ini ada
Kayaknya ada Ada pertanyaan. pertanyaan dari Bu Rita. Karakter komiknya sudah langsung tersedia di Ya. aplikasi ya Bu, karena Bu Rita nih telat bergabung, jadi tadi tidak sempat melihat praktik yang Ya. dilakukan oleh Bu Amelia. Mungkin boleh sekali lagi Bu dilakukan, diperlihatkan cara membuat komik digital. Ya. Share screen Oke. lagi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Amelia. Nah, kayak gini tadi saya share screen-nya, jadi karakternya itu sudah langsung tersedia di bawah panel. Di bawah panel ini kita bisa milih nih. Misalkan mau milih yang lain, kita klik back. Terus karakter di sini juga ada hewan, ada manusia, ada tokoh-tokoh animasi, itu semua ada di sini. Jadi tinggal drag and drop aja gitu sih. Nah, tinggal gini aja. Drag and drop aja. Ini untuk menggerakkan karakternya. Misalkan mau kita menghapus, misalkan aku nggak mau pilih karakter ini nih. Nah, di bawahnya panel itu ada menu kayak tempat sampah gitu, ada tulisannya delete. Kita klik dulu, baru kita arahkan ke karakter yang mau kita hapus atau objek yang mau kita hapus. Nah, hilang. Seperti itu kira-kira. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Emin. Oke, baik. Terima kasih Bu Amelia. Jadi seperti itu ya Bu Rita. Mungkin kalau misalnya Bu Rita mau langsung lihat apa saja karakter komiknya, bisa dikasih tahu nih websitenya untuk bisa dilihat sendiri oleh Bu Rita. Ya, jadi websitenya itu nanti langsung masuk ke sini, makebelievescomics.com. Jadi bisa ngelihat sendiri, bisa dicoba-coba. Karena kalau kita mempelajari teknologi itu yang pertama jangan takut salah, coba-coba aja walaupun error tetap aja coba lagi. Karena kebanyakan orang takut salah kalau pakai teknologi, takut nggak bisa balik katanya gitu. Iya, benar-benar Bu. Kita coba-coba sambil belajar ya Bu ya. Iya benar ya. Oke, baik, terima kasih Bu Amelia. Jadi seperti itu ya Bu Rita. Nanti mungkin kalau penasaran boleh langsung coba aja untuk membuat komik digitalnya seperti itu. Baik, Bapak atau Ibu Guru, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin sedikit saya ingatkan kembali untuk Bapak atau Ibu Guru yang menyimak FB Talk ini, jangan lupa untuk mengisi link presensi, dan kita juga menyediakan hadiah kecil-kecilan untuk Bapak Ibu yang aktif menyimak dan mungkin memberikan pertanyaan yang menarik untuk bisa memenangkan hadiah dari Kejar Cita. Oke, bagaimana nih Bapak atau Ibu Guru? Sudah jelaskah tentang komik digital ini atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh disampaikan aja. Nah, mungkin sembari nunggu pertanyaan dari Bapak atau Ibu Guru semua, mungkin saya juga mau izin share screen nih untuk memperkenalkan Kejar Cita, karena selain ada website yang komik tadi ya, kita juga butuh nih website pembelajaran lainnya untuk
mengefektifkan atau mengefisienkan kegiatan pembelajaran. Apalagi kan sekarang, kegiatan pembelajaran masih dilakukan online ya, dan juga ada yang memang sudah blended learning. Jadi, kita tetap membutuhkan, media digital sebagai media pembelajaran siswa, seperti itu. Nah, ini mungkin saya izin share screen dulu. Sebentar. Nah, tadi kan kita sudah berbincang banyak ya bersama Bu Amelia tentang bagaimana sih cara membuat komik digital ini, terus bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana siswa tersebut bisa semangat lagi belajarnya ketika dikasih komik digital. Nah, tapi selain dari itu, Bapak atau Ibu guru juga tidak ada salahnya nih mencoba, media lainnya untuk diberikan kepada siswa-siswinya, salah satunya dari kejarcita.id, di mana kejarcita.id ini merupakan platform pendidikan berbasis teknologi, yang mana kita memberikan kemudahan bagi guru dan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, Bapak atau Ibu guru juga tidak perlu download aplikasi atau, membutuhkan kuota banyak ya, karena di kejarcita.id ini tidak perlu aplikasi, artinya Bapak atau Ibu guru tinggal, ketik saja alamat di Chrome kejarcita.id, maka sudah bisa, merasakan fitur-fitur yang ada di Kejarcita. Nah, ini adalah tampilan awal ketika Bapak atau Ibu guru membuka, website kejarcita.id. Nah, di sini sudah terlihat ya, apa saja kira-kira yang bisa Bapak atau Ibu guru lakukan di Kejarcita. Nah, untuk merasakan fitur-fitur dari Kejarcita, maka Bapak atau Ibu guru perlu akun. Nanti kalau misalnya sudah memiliki akun, Bapak Ibu guru tinggal klik masuk, atau kalau belum itu harus mendaftarkan diri dulu. Nah, kalau misalnya sudah punya, kita klik masuk. Ini hanya contoh saja. Nah, kira-kira bagaimana tampilannya? Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Di sini ada fitur kotak masuk, bank soal, materi, dan juga absensi. Nah, di Kejarcita kita juga ada bank RPP, dan Bapak atau Ibu guru juga bisa membuat RPP sendiri dengan template yang sudah disediakan. Nah, terus pertanyaannya apakah kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Kejarcita ini semua? Nah, jadi kalau di Kejarcita sendiri kita ada fitur yang bisa digunakan secara free dan juga fitur premium. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin merasakan semua fitur yang ada di Kejarcita, maka daftarkan akun ke premium, seperti itu. Nah, tentunya di sini juga sangat memudahkan kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu, di mana kita ada bank soal. Bank soal ini adalah kumpulan soal-soal yang sudah disediakan oleh Kejarcita. Tentunya soal-soal yang disediakan juga sangat lengkap untuk semua mata pelajaran dan juga untuk semua jenjang, mulai dari SD sampai SMA. Nah, ini Bapak dan Ibu guru bisa lihat sendiri ya contoh-contoh soalnya. Nah, kita bukan hanya soalnya aja, tetapi kita ada pembahasannya. Jadi ketika siswa diberikan soal dari Kejarcita, siswa jadi tahu, oh ternyata alasannya ini, kenapa jawabannya seperti ini, seperti itu. Nah, di sini kita juga ada fitur materi. Nah, di fitur materi ini, Bapak atau Ibu guru bisa mendapatkan materi-materi dari Kejarcita ya. Kita ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk video, terus kita juga ada rangkuman, lembar kerja, dan juga panduan. Nah, kalau fitur absensi ini untuk mengabsen kehadiran siswa, dan untuk fitur bank RPP adalah
RPP yang dibuat oleh tim Kejar Cita. Ini juga sama ya, RPP-nya itu sangat lengkap untuk semua mapel, semua tingkat dari SD sampai SMA dan juga inovatif karena kita membuat RPP dari berbagai model pembelajaran. Jadi ketika kita buat perencanaannya sudah matang nih, maka pelaksanaan pembelajaran akan berjalan lancar seperti itu. Nah, selain ada website, kita juga ada blog. Sebentar. Nah, selain ada website Kejar Cita, kita juga ada blog, namanya blog kejarcita.id. Di sini adalah tulisan atau artikel seputar pembelajaran, pendidikan, kita juga ada parenting, namun masih berkaitan dengan pendidikan. Nah, jadi di blog kita juga bisa dijadikan sebagai referensi bacaan ya untuk Bapak atau Ibu guru maupun siswa-siswinya. Jadi ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka seperti itu. Selain dalam bentuk tulisan, kita juga ada dalam bentuk infografis atau gambar. Nah, biasanya kan kalau mungkin anak-anak tuh akan males ya membaca artikel yang panjang sekali. Nah, kalau seperti itu kita bisa beri saja yang dalam bentuk infografis. Jadi anak-anak tuh tetap bisa mendapatkan informasi tapi dengan cara yang praktis seperti itu. Nah, selain itu kita juga sering update event-event yang ada di Kejar Cita. Nah, jadi kita itu ada event FB Talk seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi FB Talk itu kita berbincang seputar pendidikan, tips-tips pembelajaran lewat Facebook Guru Cita. Jadi mungkin kalau ada kerabat atau teman Bapak atau Ibu guru semua nih yang pengen ikutan FB Talk, boleh langsung undang aja untuk bergabung ke komunitas Facebook Guru Cita. Lalu kita juga ada Teletalk. Jadi Teletalk ini sama, kita berdiskusi tentang kegiatan pembelajaran atau masalah pendidikan di Indonesia. Hanya saja ini lewat chat gitu. Dan dilakukan di grup Telegram Guru Cita. Nah, kita juga sering mengadakan webinar yang tentunya pembahasannya juga tak kalah menarik seperti itu. Kalau Bapak atau Ibu guru ingin mengetahui info update-nya, bisa berkunjung saja ke blog kejarcita.id. Nah, selain itu Bapak atau Ibu guru, kita juga memiliki akun YouTube namanya Kejar Cita dan juga akun Telegram namanya Kejar Cita. Jadi Bapak atau Ibu guru yang ingin mengetahui update terbaru tentang Kejar Cita, boleh langsung cek aja di sosmed kita semua. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang sedikit pengenalan tentang Kejar Cita. Jadi Bapak atau Ibu guru juga bisa menggunakan Kejar Cita nih untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih mudah dan berjalan lancar, seperti itu. Oke, baik. Apakah Bu Amelia masih bergabung? Ya, saya masih bergabung, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Amelia. Nah, tadi setelah kita sedikit pengenalan tentang Kejar Cita nih, ternyata ini ada lagi nih yang memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait pembahasan FB Talk kita kali ini. Oke, di kolom chat ya. Oke, sebentar ya.
Ada Ini pertanyaan ada ya? pertanyaan nih dari... Saya baca ada coba, nggak apa-apa. Jadi ada yang Oke, boleh nanya, nih Bu Amelia langsung. uh, Bu Amelia langsung yang jadi baca. kebetulan saya mengajar materi akidah akhlak. Kalau membuat karakter dengan busana muslimah ada nggak ya Bu? Maaf belum sempat buka websitenya. Oke. Maaf sekali Ibu, ini karena kita kan menggunakan aplikasi website yang milik luar negeri gitu ya. Jadi memang fiturnya tidak ada menjurus ke agama tertentu gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan karakter yang ada busana muslimahnya. Itu sih kurangnya gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai akidah anak mungkin pakai karakter yang cowok aja, yang cowok-cowok atau pakai karakter binatang itu juga nanti mungkin bisa di apa ya, disiasati gitu. Karena memang nggak ada karakter yang pakai busana muslimah. Itu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih Bu Amelia. Mungkin nggak harus pakai karakter muslimah ya, yang penting mungkin kontennya saja nih berkaitan dengan mata Iya, pelajaran akidah. Itu Ibu boleh dicoba ya Ibu. Nah, ini Bu Amelia ternyata menarik sekali nih. Bu Rita sharing juga nih pengalamannya tentang komik digital. Mungkin boleh saya bacakan ya Bu Amelia ya, nanti mungkin Bu iya. Amelia ingin memberikan tanggapan juga nih. Oke, makasih banyak sebelumnya Bu Rita udah sharing pengalaman juga. Ini saya bacakan. Jadi kebetulan skripsi saya dulu ini dari Bu Rita ya. Skripsi saya dulu tentang media komik untuk pembelajaran biologi. Saya pakai karakter Doraemon untuk membuat materi tentang sel. Tapi saat mau mencetak komik dan menguji coba ke siswa, saya diminta untuk mencari tahu tentang undang-undang hak cipta. Jadinya saya terpaksa buat karakter saya sendiri. Dulu belum ada aplikasi ini, tahun 2010-an. Andai sudah Ya, ya, ada. ya. Oke, berarti ternyata Bu Rita juga sudah berpengalaman nih membuat komik digital. Nah, tapi yang menariknya nih, Bu Amelia, mungkin boleh diskusi juga nih terkait masalah hak cipta di website ini tuh seperti apa? Oke. Karena website ini itu adalah open source gitu ya. Karakter-karakternya juga sudah tersedia di situ. Ini kan tidak berbayar ya, free open source gitu. Jadi tidak ada hak cipta di situ. Insya Allah aman karena di situ pun malah kita diminta untuk men-share apapun yang kita buat secara online gitu. Jadi selama kita menggunakan fitur-fitur yang tersedia di situ, itu memang bebas untuk di-share, dibagikan, di-save secara online, mau dibagikan via WhatsApp atau sosmed lainnya itu boleh. Gitu. Jadi tidak ada, insya Allah tidak ada yang namanya hak cipta, copyright tidak ada. Bebas untuk yang aplikasi ini. Makanya saya pilih aplikasi ini karena juga saya memikirkan nanti ketika share apakah ada kena hak cipta ini, karakter ini kena atau ini enggak. Ini aman, insya Allah aman. Itu sih. Oke, baik. Karena memang websitenya juga open source begitu ya Open Ibu source, ya. betul, betul. Oke, jadi mungkin boleh dicoba tanpa khawatir terkena masalah hak cipta seperti itu. Karena Bu Amelia sendiri sudah mencobanya. Ya. Nah, ini menarik juga nih ada pertanyaan dari Hiskia Febrian. Apakah Kejar Cita ada rencana untuk membuat komik-komik digital? Oke, mungkin ini sedikit saya yang jawab. Jadi memang mungkin Bu Hiskia nih merasa ini ya, merasa kayak, wah ternyata komik-komik digital ini bagus gitu. Nah, kira-kira nih Kejar Cita mau nggak sih buat komik digital untuk guru-gurunya? Nah, jadi kalau dalam hal ini sendiri saya kurang tahu ya. Kalau mungkin nanti kalau misalnya kita ada fitur tambahan seperti membuat komik seperti itu. Tapi yang jelas untuk konten-konten di Kejar Cita juga memang tidak kalah menarik ya. Karena kan biasanya kalau komik itu ciri khasnya ada gambar dan ada kontennya. Nah, kalau di Kejar Cita sendiri kita memang biasanya kayak soal-soal atau materi atau lembar kerja siswa kita juga memberikan gambar-gambar atau animasi yang biasanya disukai oleh siswa seperti itu. Jadi kalau untuk apakah ada rencana membuat komik itu saya tidak tahu, tetapi kalau dari segi konten kita, menurut saya ini sudah cukup baik dan nggak kalah menarik dari komik-komik
dari komik digital seperti itu, yang mungkin insya Allah juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, jadi seperti itu ya Bu Hizkia Febrian. Terima kasih pertanyaannya. Oke, baik Bapak atau Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi nih? Atau mungkin mau sharing juga boleh? Oke, sepertinya sudah cukup jelas nih Bapak atau Ibu guru tentang pembahasan kita kali ini. Atau mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya boleh nih, kita tunggu deh 3 menit lagi. Oke, sembari menunggu mungkin kalau ada yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali untuk Bapak atau Ibu guru yang menyimak FB Talk ini, jangan lupa mengisi link presensi dan juga link evaluasi yang dibagikan oleh admin Kejar Cita ya. Karena link evaluasi itu nanti akan menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk melaksanakan FB Talk ke depannya yang lebih baik dan tentunya sesuai request dari Bapak Ibu semua. Oke, baik Bapak atau Ibu guru, karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja acara FB Talk-nya. Semoga penyampaian yang singkat ini bisa memberikan wawasan baru dan juga cara baru untuk Bapak Ibu mengajar lebih asik kepada siswa-siswinya, seperti itu. Nah, sesuai yang saya sampaikan bahwa Kejar Cita juga memberikan hadiah kecil-kecilan nih untuk Bapak atau Ibu guru yang aktif menyimak FB Talk ini. Jadi Kejar Cita memberikan pulsa sebesar 25.000 untuk Bapak atau Ibu guru yang sudah aktif menyimak FB Talk ini, yang nanti insya Allah pulsanya bisa digunakan untuk ke hal yang bermanfaat ya Bapak Ibu guru untuk mendapatkan ilmu lagi, untuk belajar lagi di internet seperti itu. Nah, jadi kita juga udah ada beberapa Bapak Ibu guru yang mendapatkan hadiah kecil-kecilan dari Kejar Cita. Ini mungkin sekalian saya sampaikan di sini saja ya. Untuk pemenang giveaway-nya adalah Bu Rita, Bu Yuniati, dan juga Bapak Heskian. Selamat untuk Bu Rita, Bu Yuniati, dan Bapak Heskian mendapatkan giveaway pulsa 25.000 dari Kejar Cita. Semoga bisa bermanfaat. Oke, mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga untuk FB Talk ke depannya akan lebih baik lagi. Kalau dari Bu Amelia sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan Ibu terkait pembahasan kita kali ini? Iya, mungkin saya sekedar memberikan saran saja gitu ya. Kita itu sebagai guru memang dituntut untuk menyesuaikan kondisi zaman gitu, di mana anak didik kita itu bukan hidup di zaman kita waktu sekolah dulu gitu. Jadi kita harus terus mengupdate ilmu kita, mau nggak mau kompetensi kita itu harus diupdate supaya anak didik kita juga bisa menghadapi tantangan di era 21 ini.
Itu aja sih sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Bu Amelia atas pemaparan materinya. Tentunya ini juga sangat bermanfaat ya untuk kita semua untuk lebih inovatif dalam membawa kegiatan pembelajaran. Oke, baik, saya sampaikan terima kasih lagi kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak acara FB Talk ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya Epin, mungkin saya akan tutup acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.